Muhammad Nabi kalian, ya kan? Iya. Nah, utusan Allah. Kenapa dia lagi di sekarang, Bang? Kenapa enggak ke surga dia? Karena dia sama seperti Nabi Musa. Nabi Musa masih dikubur kan? Ulangan 18:18. Nabi yang sama Nabi seperti Musa. Enggak ada kuburannya itu nampak. Dia dibawa ke surga. Mana ada dalilnya? Mana dalilnya Nabi Musa naik ke surga? Itulah buktinya. Enggak ada kuburannya itu. Enggak ada yang bisa membuktikan di mana kuburannya. Jadi bapaknya Paulus juga di surga. Di mana kuburan si Musa? Enggak ada. Berarti Paulus juga di surga. Naik ke surga. Ya. Firaun, Abraham juga naik ke surga semua. Semuanya ada kuburannya itu. Oh, ibunya Yesus naik ke surga juga. Buktinya enggak ada kosong kuburannya, enggak ada kuburan. Yang membunuh Yesus ke surga juga. Kenapa Nabi kalian itu? Tapi sekarang masih dibilang kubur. Ya namanya orang mati, manusia mati. Karena kalau dia keluar dari kubur, kalian ganti Tuhan. Jadi Nabi Muhammad kalian Tuhan kan. Makanya nggak ada mujizatnya, nggak ada. Berarti nggak ada dia. Jadi kalau misalnya Anda mengatakan bahwa nanti ada mujizat yang keluar dari kubur, baru Anda mengatakan ada mujizatnya. Nabi Muhammad tidak keluar dari kubur karena jangan sampai Anda menggantikan Tuhan Anda yang dari Roma itu kepada Nabi Muhammad. Dengar dulu, Bang. Karena syarat menjadi Tuhan, syarat menjadi Tuhan di Kristen harus keluar dari kubur, betul? Begitu ya? Iya. Oh, bagus. Bagus. Teman-teman di Kristen katanya syarat untuk menjadi Tuhan harus keluar dari kubur. Bisa menaruhkan kematian. Iya. Itulah buktinya Tuhan dia. Iya. Bagaimana kalau seandainya yang keluar dari kubur itu setan? Enggak ada setan. Yesus mengatakan begitu kok. Setan yang keluar dari kubur. Iya, tapi enggak kau tengok itu. Itu hanya hayalan itu, hayalan. Oh, Yesus menghayal. Oh, Yesus menghayal. Enggak ada kata-kata kayak gitu. Enggak ada tertulis kayak gitu. Barusan Abang katakan menghayal katanya. Mana ceritanya dong? Bukan. Kalau Yesus bangkit dia naik ke surga itu. Semua sama semua Nabi Musa itu naik ke surga itu semua. Tapi kenapa kebetulan yang satu ini tinggal di dalam kubur ini? Berarti ada apa dengan dia? Agak lain ini. Kenapa agak lain ini? Kenapa? Iya, agak lain dia di kubur. Kenapa agak lain? Makanya agak lain dia, agak lain. Maksudnya, emang kami menyembah Nabi agak Muhammad? Lain dia. Masa enggak kalau enggak tahu sekarang agak lain. Sekarang Yesus ini Tuhan kan? Menurut Anda Yesus Tuhan? Iya. Tuhannya Yahudi apakah keluar dari kubur? Keluar, dibawa Tuhan Yesus. Siapa namanya Tuhannya Yahudi yang keluar dari kubur itu? Itu Tuhan Yesus itu. Nenekmu kita. Yang disalib itu. Yesus itu hanya Tuhan buat orang jahat. Dengar dulu. Orang Yahudi itu Tuhannya bukan manusia keluar dari kubur. Iya dulu, tapi itulah awalnya Tuhan Yesus menampakkan diri sama orang Yahudi, sedangkan dia masih hidup saja tidak dipercaya sama orang Yahudi, apalagi jadi mayat. Dengar dulu, Bang. Kenapa orang Yahudi menyalibkan Yesus justru nggak percaya bahwa dialah Tuhan percaya? Itu? Walama. Betul. Iya. Makanya sekarang udah percaya, justru bangkit dia. Makanya orang Yahudi menyembah iblis menyesatkan dalam nama Yesus.
Kata Yesus kepada orang Yahudi, waspadalah kepada iblis yang datang kepadamu menyamar memakai namaku. Iya, ada itu. Itulah yang agak lain itu, agak lain dia ajarannya. Itulah waspadalah, tapi memakai nama Yesus. Yang mencurigakan itu. Memakai nama Yesus, keluar dari kubur memakai nama Yesus. Ada itu. Keluar dari kubur memakai nama Yesus. Dengar dulu, Bang. Memang ada itu. Ada nanti memakai nama Yesus keluar dari kubur. Aku mengaku ada nabi-nabi palsu. Nabi-nabi palsu pun ada itu. Akulah Yesus yang kau aniaya. Dengar dulu, Bang. Ini iblisnya, ciri-ciri nabi palsu ini, tahu Bang? Iblisnya memakai nama siapa? Iblisnya memakai nama siapa? Iblisnya memakai nama siapa? Ya Tuhan Yesus lah. Iya. Yang keluar dari kubur namanya siapa? Tahu kau siapa lawan ini? Inilah iblis yang membantah Tuhan Yesus ini bahwa Tuhan. Yang keluar dari kubur namanya siapa? Iya, Tuhan Yesus yang bangkit. Berhasil nggak iblis memakai nama Yesus? Iblis memakai nama Yesus keluar dari kubur. Itu hanya pengakuan iblis itu. Kenapa Pak Ustaz? Ini ada Pak Ustaz. Iblis keluar dari kubur. Habis itu iblisnya memakai nama siapa? Dengar dulu Bang, Iblisnya Ustaz aja nggak percaya sama kau katanya. Itu mengadanya itu katanya. Enggak urus, silakan. Enggak ada urusanku dengan dia. Sekarang Yesus berkata kepada orang Yahudi, hati-hati kepada iblis yang datang memakai namaku. Tiba-tiba ada yang datang keluar dari kubur. Akulah Yesus. Pergilah ke seluruh dunia. Ajarkan orang menyembahku. Bang, tahu Bang? Dengar dulu Bang. Bang cuma, halo. Tahu Bang ciri-ciri nabi palsu itu? Ciri-ciri nabi palsu, pengikutnya dari buahnya kita bisa lihat. Pengikutnya memanggil Yesus Tuhan. Mas, dari ajarannya, dari Yesus mengatakan buah dari nabi palsu itu bermukjizat pakai nama Yesus, bernubuat pakai nama Yesus, mengusir setan pakai nama Yesus. Matius 7 nomor 22-23. Siapa yang memanggil Yesus Tuhan? Siapa yang bermukjizat pakai nama Yesus? Islam atau Kristen? Kristen lah. Ya. Kristen. Jelas itu Kristen itu adalah pengikut. Udah ketahuan kan? Udah ketahuan Bang. Dengar dulu lembutkan Bang. hati. Kenapa kami menyembah Tuhan Yesus? Karena dia bangkit dari maut. Dia bangkit dari kematian. Sekarang yang mau disembah selain daripada Tuhan, iblis atau Yesus? Yang mau disembah selain Tuhan, iblis atau Yesus? Yang mau disembah selain Tuhan, iblis atau Yesus? Ya iblis lah. Iblis. Semua kalau enggak menyembah Yesus itu menyembah iblis semua itu. Di luar itu semua iblis. Sekarang apakah Yesus menyembah Yesus? Waktu dia hidup apakah dia menyembah Yesus? Iya menyembah bapaknya. Berarti hanya ada dua yang mau disembah. Pertama Bapa Elohim yang di surga, yang kedua adalah iblis. Sekarang Yesus tidak mau disembah, tetapi iblis mau disembah.
Iblisnya datang memakai nama Yesus untuk disembah. Siapa yang terjebak di dalam penyembahan iblis dalam nama Yesus tadi? Islam atau Kristen? Bukan kena jebak namanya itu. Itu dengar dulu. Abang yang bilang menjebak. Itu rencananya. Rencana Tuhan iblis. jadi manusia. Dengar dulu. Ketika Yesus ada di bumi, dia tidak pernah mengajarkan dia adalah Tuhan yang menjadi manusia. Tidak pernah Yesus mengajarkan aku adalah Tuhan yang menjadi manusia, enggak pernah. Yang mengajarkan Yesus anak Maria adalah Tuhan yang menjelma jadi manusia adalah pengikut-pengikut makhluk yang keluar dari kubur yang memakai nama Yesus. Alamak. Iya, enggak ada. Iya. Enggak ada bilang Tuhan Yesus kayak gitu. Tapi dari pengalamannya, dari pekerjaannya di bumi, waktu di bumi, dicarilah statusnya kayak mana. Baru ketemu lah bahwa dia lah. Abang, Yesus ketika datang ke bumi melakukan segala pekerjaan, dia mengatakan pekerjaannya itu sebagai pekerjaan rasul. Dia adalah rasul utusan Tuhan. Yohanes 5 nomor 36. Bukan bawa agama itu, Bang. Bukan bawa agama Tuhan Yesus. Ketika ada yang keluar dari kubur, orang-orang menilai bahwa pekerjaan-pekerjaan Yesus yang adalah seorang rasul itu adalah pekerjaan Tuhan. Itu namanya koplak. Itu namanya koplak. Yesus melakukan segala pekerjaannya. Pekerjaan yang Yesus lakukan adalah pekerjaan seorang rasul. Itu pada saat dia mengajar. Begitu dia terangkat ke langit, muncul Yesus kedua, keluar dari kubur, mengatakan bahwa pekerjaan yang Yesus lakukan pada saat dia turun ke bumi itu adalah pekerjaan Tuhan. Ada manipulasi, memanipulasi. Itu narasi itu cuma narasi itu. Itu memanipulasi pengajaran Yesus. Jadi yang keluar dari kubur itu bukan Yesus, tapi menggunakan nama Yesus. Itu fakta. Yang keluar dari kubur pada hari ketiga, pada hari Minggu pagi itu bukan Yesus. Dari sanalah mulanya kemudian kerja karya daripada musuh keturunan Adam memakai nama Yesus untuk menyesatkan banyak orang. Sesuai dengan apa yang dinubuatkan oleh Yesus itu sendiri, iblis datang memakai namanya. Yesus sudah berpesan. Yesus sudah berpesan agar waspada kepada iblis yang datang memakai namanya. Ada iblis datang memakai namanya. Wahai orang-orang yang suka makan babi, makanlah. Sebab aku Tuhanmu telah menghalalkan untuk kalian. Babi itu enak loh. Dan satu lagi, jangan mau kulupmu itu dipotong. Sebab jika kau motong kulupmu, artinya kau tunduk kepada Tuhan yang benar. Kalau kau tidak potong kulupmu, berarti kau adalah tanda-tanda pengikutku ada padamu. Aduh, kenapa kalian haramkan babi padahal nggak ada tertulis di Al-Quran itu? Kenapa? Tuhan mengharamkan babi. Al-Quran jelas mengatakan itu.
Nggak ada dibilang tertulis itu haram. Di mana di buku apapun. Mulai ngaco. Mulai Nggak ada ngaco itu ini haram. teman-teman. Di mana? Coba dulu tunjukkan. Imamat 11 jelas sekali mengharamkan babi itu. Itu yang Anda harus pahami. Di kitabnya orang Yahudi, babi haram dan Tuhan akan datang Makanya membunuh semua pemakan babi. Kalau di Al-Quran di surah Al-Ma'idah, makanya kalian separuh otak terus. Saking pintarnya, saking pintarnya pemakan babi, hantu pun dituhankan. Iya, kau bilang kotor, ya kan? Babi itu kotor, haram. Tapi Memang kenapa kotor. kencing unta Memang kalian haram. halalkan? Kenapa itu? Nah, saya jawab, apakah kencing onta haram bagi orang Kristen? Namanya pun kencing kotor itu. Ada nggak dituliskan kalau itu haram di Kristen? Bukankah di Kristen segala sesuatu halal masuk ke mulut? Betul? Iya. Kenapa? Termasuk kencing onta. Enggak ada memang haram. Tapi termasuk kencing onta. cuma yang joroknya kan. Yang joroknya kan. Enggak ada haram itu. Maksudku, dengar dulu. Kenapa bagi haram kencing onta kalian halalkan? Kenapa bisa itu terjadi? Berarti kalian mengada-ada Tidak ada yang haram masuk ke mulutnya orang Kristen. Berarti termasuk kencing onta. Cuma di Indonesia tidak ada kencing onta. Makanya kalian tidak ambak. kami pakai otak. Itu kotoran namanya tuh udah kencing. Parah. Namanya kencing. Justru Kalau tahu punya- arti kencing itu. Kalau punya otak, Kotoran. kalau orang Kristen itu punya otak dalam beragama, kenapa makhluk Masa yang kotoran dikutuk? Kenapa makhluk yang dikutuk sama Tuhannya Yahudi dituhankan? Kalau kalian punya otak. Tahu abang itu akibatnya gara-gara siapa? Inilah gara-gara ciri-ciri nabi-nabi palsu ini. Itulah. Ciri-ciri Apakah nabi betul itu palsu. ajaran-ajaran? Ciri-ciri nabi palsu, Iya. pengikutnya memanggil Yesus sebagai Makanya apa disuruh? Bingung. di dalam Matius 7 nomor 15 sampai nomor 223, ciri-ciri pengikut nabi palsu memanggil Yesus dengan panggilan apa? Menurut Yesus. Ciri-ciri pengikut nabi palsu memanggil Yesus dengan panggilan apa? Ya iblis. Iblis. Ya. Itulah. Ada para ciri-ciri Makanya. pengikut nabi palsu menurut Yesus memanggil Yesus Tuhan. Itu ciri-ciri. Dalilnya jelas. Bukan. Baca Matius 7 nomor 15 sampai Namanya nomor punya 23. palsu. Aduh, kami ada tahu itu. Tanda-tanda dari pengikut nabi palsu memanggil Yesus Tuhan. Baca dalilnya Matius 7 nomor 15 sampai 23. Mau aku tunjukkan dalilnya, mau? Tanda-tanda pengikut nabi palsu, mau saya tunjukkan dalilnya? Ya, tunjukkanlah dulu. Oke, baik. Saya ambil HP dulu ya. Memang Islam ini rajin kali buka Bibel ini. Mungkin 2027 murtad di sedunia harus diresmikan itu, Bang.
rezekimu bagus memang. 2027 harus diresmikan murtadin sedunia ya. Iya, belajarlah dulu kalian Bibel. Itu bagus, itu bagus. Aku tunjukkan. Nggak usah lagi buka-buka Al-Quran ya. Kalian malu itu baca-baca itu. Aduh, itu memang itu. Mana Al-Quran, justru Al-Quran inilah yang menghantarkan kami untuk memahami kebenaran itu. Nih, aku tunjukkan. Ya, tunjukkanlah Bang. Nih ya. Ini diterangkan di dalam tinta merah. Aduh. Ini ucapan Yesus kalau tinta merah. Matius 7. Lihat, tinta merah itu ucapan Yesus. Kalau hitam itu pengarang. Nih, nomor 15-nya. Nih. Nomor 15. Inilah karya-karya iblis ini. Waspadalah terhadap nabi-nabi palsu. Ini pun tinta merah ini. Waspadalah terhadap nabi-nabi palsu yang datang kepada kamu. Kamu di sini muridnya Bani Israel, dengan menyamar seperti domba, tetapi sesungguhnya mereka adalah serigala buas. Dari buahnya lah kamu akan mengenal mereka. Nah, apa buahnya? Ayat nomor 23. Nih, ini buahnya. Pada hari terakhir banyak orang akan berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, bukankah kami bernubuat demi namamu, mengusir setan demi namamu, dan mengadakan banyak mujizat demi namamu juga? Pada waktu itulah aku akan berterus terang kepada mereka dan berkata, aku tidak pernah mengenal kamu, enyahlah daripadaku kamu sekalian pembuat kejahatan. Ini nabi palsu. Siapa yang memanggil Yesus Tuhan? Banyak orang akan berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan. Siapa yang memanggil Yesus Tuhan? Islam atau Kristen? Tahu Abang itu tulisan ini, ajaran ini. Ini biar enggak. Ini ucapan Yesus. Biar tahu. Ini waspada, biar waspadanya manusia ini. Ini kan. Dan setelah Yesus mengakhiri perkataan itu, nah, coba. Ya, siapa yang memanggil Yesus Tuhan? Siapa yang memanggil Yesus Tuhan? Islam atau Kristen? Iya, manusia lah. Islam atau Kristen? Islam atau Kristen? Hah? Yang memanggil Yesus sama Tuhan, Islam atau pokoknya manusia. Dengar dulu. Kalau makanya kurangi makan babi. Tuhan Yesus datang ke dunia, dengar dulu. Makanya kurangi makan babi supaya tidak mempengaruhi karakter. Supaya mempengaruhi karakter, kurangi makan babi, biar karakternya itu bisa jadi orang jujur, makanya orang lurus. Dulu kau Juma, yang bikin agama itu siapa? Dengar dulu, yang buat kepada agama nabi-nabi siapa? palsu yang datang kepadamu dengan menyamar seperti domba. Tuh, nih. Itu. Tanda-tanda pengikutnya adalah memanggil aku Tuhan. Tanda-tanda pengikut nabi palsu memanggil aku Tuhan. Siapa yang memanggil Yesus Tuhan? Islam atau Kristen? Udah aku bilang tadi, manusia, semua manusia. Kalau Tuhan tidak Yesus ada. datang ke dunia, makanya saudara agama itu kurangi makan babi, kawan, biar itu tidak suka bohong. Kalau udah ikut termasuk itu, udah termasuk. Kalau makan babi begini karakternya, suka berbohong. Makanya manusia ini kita selalu serang kita ini. Kutanya dulu Bang Juma. Dengar dulu. Karakter babi itu mau menang sendiri. Karakter babi itu nggak peduli benar. Dengar dulu. Tidak peduli benar, tidak peduli baik, tidak peduli bohong, tidak peduli apapun itu karakter babi. Iya, yang buat agama siapa? Dalil sudah dibuktikan, bukan? Dalil sudah dibuktikan. Ya, iya, bahwa itu tanda-tanda pengikut, tanda-tanda pengikut nabi palsu adalah memanggil Yesus Tuhan, dan itu Kristen. Jadi, apa guna Yesus bangkit? Untuk mengajak orang lain berdosa, menyembah selain pada Tuhan. Dengar dulu.
Apa Yesus Kenapa dia tujuan bangkit? bangkit? Untuk membuktikan. Tujuannya Kalau untuk tidak ada mengajar kebangkitan, pengikutnya menjadi pembohong. kalau nggak ada kebangkitan, nggak ada penebusan dosa, Nggak ada kebohongan. nggak. Kalau tidak ada Seperti itulah. kebangkitan, tidak Tapi ada kebohongan. kalian selama ini Makanya kebohongan dia terus bangkit. terlaksana. Makanya dia Masa bangkit ngaku-ngaku supaya dia, nyata mana ngaku-ngaku pembohong, dia nabi, mana tapi orang ternyata jujur. dia kubur selama ini. Tuh. Kenapa dia Itu aja di liang terus. kubur? Itu Ngapain aja di situ? terus. Hina aja terus Nabi Muhammad, hina terus. Padahal Lalu ciri-ciri Nabi palsu. Apalah panutannya itu kalian ikuti? Nah, sekarang apakah pengikut Nabi Apa Muhammad gunanya itu? memanggil Yesus Tuhan? Aku tanya dulu. Apakah pengikutnya apalah memanggil Yesus gunanya Tuhan? kalian ikuti dia ajarannya? Saya Apalah ulang, ajarannya? saya ulang. Tanda-tanda Nabi palsu pengikutnya memanggil Yesus Tuhan. Apakah pengikut Nabi Muhammad memanggil Yesus Tuhan? Tidak. Berarti nabiku bukan nabi palsu. Tanda-tanda nabi palsu pengikutnya memanggil Yesus Tuhan. Berarti nabi palsunya adalah Paulus. Ini bukan kebencian TikTok. Saya memberikan pengajaran TikTok. Pelanggaran terus. Malas sama TikTok. Nanti ku talak 3 juga kau TikTok. Itu Bung. Tanda-tanda nabi palsu pengikutnya memanggil Yesus Tuhan. Sedangkan kita deteksi sekarang nih yang memanggil Yesus Tuhan ya Kristen. Berarti nabi palsu yang keluar dari kubur. Yesus palsu keluar dari kubur. Kalau Yesus asli tidak mengajarkan pengikutnya memakan babi dan seterusnya. Begitu. Kalau Yesus asli mengajarkan pengikutnya melakukan kehendak Elohim. Kalau pengikut Yesus palsu, nabi palsu ya ini mengajarkan pengikutnya memanggil Yesus Tuhan, bernubuat, bermukjizat, tapi tidak melakukan kehendak Elohim. Pengikut nabi palsu paman. Coba pakai ini bang, pakai ini, pakai nalar abangku, pakai nalar. Jangan gengsi terhadap kebenaran. Dan tadi Bible mengatakan tanda-tanda pengikut nabi palsu adalah memanggil Yesus Tuhan. Dan itu pelakunya hanyalah orang Kristen. Kenapa coba kalian tidak bisa menyadari itu? Kenapa kalian tidak bisa membedakan itu? Bisa jadi karena pengaruh dari asupan makanan yang kalian makan. Sampai kalian tidak bisa membedakan kebenaran. Tidak bisa menangkap poin apa yang Yesus sampaikan. Makanya Al-Quran mengatakan wa qad nazzala alaihimul kitab. Al-Quran saya mengatakan begitu. Menjadi ketetapan dalam Al-Quran bahwa mereka orang-orang kafir pasti hanya akan mengolok-olok kalau disampaikan kebenaran. Mengolok-olok kebenaran itu. Makanya dikatakan seperti itu. Kenapa bisa? Lahum qulubul la yafqahuna biha. Mereka punya hati tapi mereka tidak menggunakan hati itu. Walahum a'yun la yubsiruna biha. Mereka melihat, sudah ditunjukkan, tapi mereka enggak akan nangkap. Walahum azanun la yafqahuna biha, la yasma'una biha. Mereka punya kuping, sudah disampaikan, tapi mereka tidak akan mau mendengarkan. Ulaika kal an'am bal hum adallu. Mereka seperti hewan ternak, kata Allah. Bahkan lebih hina dari hewan ternak. Ini karakternya. Itu udah jelas-jelas tanda-tanda nabi palsu bisa dilihat dari pengikutnya. Apa itu? Pengikutnya memanggil Yesus Tuhan. Ditanya, siapa yang memanggil Yesus Tuhan? Islam atau Kristen? Semua orang. Karakter
dipengaruhi oleh makanan. Oke abangku, belajar lagi, lembutkan hatimu. Kebenaran itu tidak akan pernah salah, kebenaran itu selalu benar. Oke, belajar lagi abang. Halo, semangat asar. Selamat siang. Siang. Katolik Protestan abang. Iya, saya dari Manado. Bukan, agamanya maksudku Kristen bang. Kristen. Baik, silakan buka kamera, kita diskusi. Silakan. Debat dua arah ya. Iya. Saling bertanya. Baik, silakan. Anda mau bertanya dulu atau saya bertanya duluan? Silakan. Ini temanya. Intinya begini, di atas kan ada temanya. Saya tidak perlu bertanya, saya mau tanggapi saja ya. Loh, tadi disuruh tanya. Katanya dua arah. Di atas kan ada temanya, saya mau tanggapi temannya di atas itu. Tapi kan di Al-Quran juga dikatakan Nabi Isa nggak disalib, berarti nggak bangkit, kan begitu abangku. Ya, jadi kan kebangkitan beda. itu. Tapi kan saya mau menjelaskan kitab saya. Baik, dengan hormat saya persilahkan, silakan. Jadi kalau dalam kematian Tuhan Yesus di kayu salib, kalau tidak ada kebangkitan maka sia-sialah pemberitaan itu. Kata Jadi siapa itu bangkit bang? itu karena memang menyatakan bahwa memang dia menang daripada maut. Dia mengalahkan Kata maut. siapa? Kata siapa itu bang? Kayak Alkitab itu. Kata firman Kata Tuhan. Kata Paulus kan bang ya? Jadi dia adalah salah satu yang turun dari sorga dan naik ke sorga. Karena tidak ada satupun manusia yang dari dunia ini harus naik ke sorga tidak tahu jalan mau naik bagaimana. Iya. Jadi dia bisa naik ke sorga karena dia berasal dari sorga. Elia gimana bang? Dia naik ke surga kok nggak ada Yesus? Nggak ada pun langsung oleh Allah. Nah itu bisa. Nggak ada pun fungsinya Yesus. Tapi itu keluar dari kubur. Dia itu ke surga, dia fungsinya? bukan untuk menyiapkan jalan, menyiapkan tempat. Nggak ada pun fungsinya orang yang keluar dari kubur itu, nggak ada bang. Apa fungsinya orang keluar dari kubur? Selain menakut-nakuti muridnya Yesus, nggak ada lagi. Yang kedua fungsinya adalah fungsi keduanya. Kami punya apa itu kepercayaan bahwa dia bangkit itu memenangkan. Menangkan apa? Apa yang dimenangkan? Dia itu menang mengalahkan maut. Ya sudah, nggak apa-apa, silakan aja dia menang. Tapi fungsinya untuk manusia apa? Ya fungsinya untuk manusia kan, bagi yang percaya kepadanya pasti dia akan selamat. Bagi yang percaya kepada makhluk yang keluar dari kubur ini akan selamat. Iya, percaya kepada ada dalil? Yesus. Ada lain, bukan. Jangan Anda campur adukkan itu. Ini yang sedang kita bahas adalah makhluk yang mati terkutuk lalu keluar dari kubur, fungsinya apa? Itu loh bang. Dan memang sebelum dia lahir itu sudah dinubuatkan oleh para nabi-nabi. Bukan apalagi ini. Apalagi ini jurus paling andal ini. Kalau sudah keok, tidak bisa membela makhluk yang dikutuk Tuhan yang keluar dari kubur ini, larinya ke kitabnya Yahudi. Itulah Kristen hebatnya. Kitab Yahudi dengan kitab Kristen itu sama. Cuma bedanya mereka tidak mempercayai. Sekarang siapa yang pemilih? Yahudi atau Kristen? Kristen. Yahudi kan mereka hanya memiliki kitab Taurat. Tapi kami kedua-duanya Taurat dan Injil. Sekarang siapa yang memasukkan ajaran asing ke dalam kitabnya Yahudi? 2 Petrus 2, apa katanya di sana? Sebagaimana nabi-nabi palsu ada di tengah-tengah umat Tuhan, sedemikian juga di tengah-tengahmu muncul pengajar-pengajar palsu yang memasukkan ajaran asing yang menyesatkan. Siapa yang memasukkan? Siapa yang mengajarkan? Menceritakan tentang kedatangan nabi palsu yang akan datang. Tanda-tanda pengikut nabi palsu adalah memanggil Yesus Tuhan. Tidak ada itu, tidak ada.
Matius 7 nomor 15 sampai nomor 23. Ya. Yesus berkata, waspadalah kepada nabi-nabi palsu yang datang kepada kamu. Kamu di sini Yahudi. Berarti orang di luar Yahudi datang kepada Yahudi memanggil nama Yesus Tuhan. Dari buahnya kau dapat mengenal mereka, yaitu memanggil Yesus Tuhan. Siapa yang memanggil Yesus Tuhan di luar Yahudi? Islam atau Kristen? Jadi, tergantung nama bahasanya, Yesus Bang. itu adalah Allah penyelamat. Itu arti nama Yesus. Enggak. No. Penyelamat. Karena nama itu yang diberikan malaikat kepada Yusuf. Tidak ada. Kalau Yesus tergantung. Kalau sus dalam bahasa Latin itu ye dan sus itu beda. Ye dan sus itu dua penggalan kata. Tidak usah masuk ke situ pengertian itu. Karena kalau masuk di pengertian namaku juga hebat, Bung. Nur Alim. Saya boleh tanya sama Bang Suma ya? Saya belum tanya. Tadi katanya satu arah diajak. Saya meminta tanggapi dulu, baru saya mau tanya. Sekarang saya mau tanya. Oke, enggak, akui dulu yang tadi. Siapa yang memanggil Yesus Tuhan itu adalah tanda dari pengikut nabi palsu. Islam atau Kristen? Tidak ada tertulis di Alkitab itu. Saya tunjukkan dalilnya, boleh? Di Alkitab? Iya. Karena di kami Bible orang Kristen maksudku. itu sejak sekolah minggu itu sudah menguasai Alkitab itu. Dari Kejadian sampai Wahyu. Wih, kalau pemakannya ini Beda sama di Islam, beda kayak di Islam. Kalau di Islam kan yang orang yang tahu baca Arab yang bisa dibodohi saja. Kitab Anda bahasa apa aslinya? Bahasa Indonesia. Aslinya? Iya, tapi kan sudah diterjemahkan. Aslinya yang saya tanya. Aslinya itu bahasa Yunani. Anda bisa? Tapi kan ini diterjemahkan. Saya nggak tanya terjemahan. Kalau orang Indonesia terjemahannya diambat semua kalau terjemahan Al-Quran. Yang saya tanya, Anda bisa bahasa asli kitab Anda? Ya, saya tidak belajar. Kami tidak mau belajar itu karena saya bukan orang. Apaan tuh? Saya orang Manado toh. Saya orang Manado. Jadi masalah generasi. itu saja Ada masalah. pertanyaannya. Ulang dulu, kesimpulkan dulu baru pindah ke bertanya tentang Islam. Apakah Anda sudah mengakui bahwa tanda-tanda pengikut nabi palsu memanggil Yesus Tuhan? Tidak. Di situ Yesus berkata. Yesus berkata, saya jelaskan. Yesus di situ berkata begini. Hati-hati dengan nabi palsu yang akan datang, karena mereka akan memakai namaku. Mereka akan mengatakan bahwa akulah Yesus. Dengan mereka bisa menyembuhkan, bisa berbuat apapun yang diperbuat oleh Tuhan Yesus. Tetapi nyatanya dia itu bukanlah Yesus, tapi nabi palsu. Nah, siapa itu? Islam atau Kristen itu yang menyembuhkan pakai nama Yesus? Maksud itu pesan Yesus kepada kami agar supaya jangan sebarang mempercayai siapapun yang. Sekarang pertanyaan saya, yang menyembuhkan orang pakai nama Yesus Islam atau Kristen? Tetapi kan itu maksudnya bukan semua orang. Bukan semua orang. Mulai dari buahnya nabi palsu itu bisa mengobati orang pakai namaku, mengobati orang pakai nama kita. Itu Islam atau Kristen? Yang kamu mengobati itu arti buah ya. Apa arti buah? Buah itu pengajaran, batang itu nabi. Nah, dari buahnya, dari pengajarannya, artinya orang itu memakai nama Yesus mengobati orang. Itu Islam atau Kristen? Kalau mau diambil daripada buah yang baik ada di Kristen. Nah, sekarang yang memanggil Yesus Tuhan bermujizat pakai nama Yesus siapa? Ya, itulah mereka yang percaya kepada Yesus. Tetapi bukan semua orang yang dikatakan dia. Berarti buah nabi palsu itu di mana? Di Islam atau di Kristen? Ya, di Kristen itu tidak ada nabi palsu. Buah nabi palsu memanggil Yesus Tuhan. Sekarang saya tanya, mengobati orang pakai nama Yesus itu di Islam atau di Kristen? Dalam nama Yesus.
Itu di mana? dikategorikan bahwa ada orang yang menyamar. Tetapi kalau memang Ya, itu di Islam atau di Kristen, Abang? Di Islam atau di Kristen? Kalaupun dia menyamar berarti bukan Kristen. Kalau dia menyamar, Sekarang Rusuli Lubis mengusir setan pakai nama Yesus, itu Islam atau Kristen dia? tapi kan itu diberi Tuhan kuasa kepada dia. Iya, sekarang saya tanya, dia Islam atau Kristen? Saya tidak tahu, tapi intinya kalau dia percaya kepada Yesus. Inilah pengaruh karakter makanan. Masa nggak tahu? Ditanya, kenapa kau makan? Itu kan EMU sendiri. Dia mengatakan, aku nggak tahu. Aku nggak tahu. Aku nggak tahu. Aku nggak tahu. Yang penting aku kenyang. Kan begitu, Bang. Maksudnya mengerti bahasa. Begini. Oh, mengerti makanya saya paham. Arti buah. Apa Pengajaran. Ajaran Pengajaran, itu hasil. Hasil. Buah itu hasil. Apa yang terjadi di Suriah, apa yang terjadi di Irak, itu hasil apa? Enggak ada begitu. Tidak ada begitu. Itu buah itu. Dari buahnya memanggil Yesus Tuhan. Itu kan dari ajaran, sehingga saling membunuh. Sekarang saya tanya, dari buahnya itu memanggil Yesus Tuhan, bernubuat pakai nama Yesus, bermujizat pakai nama Yesus, mengusir setan, itu di mana? Di Islam atau di Kristen? Harusnya Anda mengerti. Hasil daripada ajaran itu kalau baik berarti buah itu baik. Di situ di kitab Anda dijelaskan buah dari nabi palsu adalah memanggil Yesus Tuhan. Nah, saya tanya, di mana Yesus dipanggil Tuhan, di Islam atau di Kristen? Tapi kan hasilnya bagus. Orang-orang Kristen buat apanya yang bagus di Kristen? orang Kristen tidak buat honor. Kristen itu semua aman. Yang menjajah Nusantara 350 tahun itu agamanya apa? Tanyakan negaranya dong, bukan agamanya. Tanyakan negaranya, bukan agamanya apa? Kok negaranya pula? Negaranya. Agamanya apa? Ya. Kalau saya tahu, kalau Jepang itu agamanya apa ya? Saya nggak mau tahu. Sekarang yang menjajah 350 tahun itu agamanya apa? Itu buahnya. Itu buahnya. Kau bilang. Nah, saya kembalikan itu buahnya. Padahal buahnya di situ nggak begitu. Buahnya 1, memanggil Yesus Tuhan, bernubuat 2, mengusir setan 3, bermujizat pakai nama Yesus 4. Itu buah dari nabi palsu. Pertanyaan saya, buah-buah nabi palsu ini di Islam atau di Kristen? Ya, kalau saya yakin di Islam, karena di Suriah sana, di Yaman di sana. Inilah kalau babi, Bang, mempengaruhi karakter. Gitu abangku. Bye. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kalau di Suriah dibilangnya, kalau di sana ada perang di Suriah, orang Islam tidak mengobati orang yang kena peluru dengan nama Yesus. yang mengobati pakai nama Yesus pasien Suriah itu ya. Buah dari nabi palsu memanggil Yesus Tuhan, bernubuat pakai nama Yesus, mengusir setan pakai nama Yesus, bermukjizat pakai nama Yesus. Itu buah dari nabi palsu itu, Cahayu. Daripada Anda semakin malu, mending Anda turun, kan gitu. Ya toh? Begitu saudara-saudara. Jadi sederhana, sehat itu sederhana, waras itu sederhana. Sederhana. Untuk kemudian membuat saudara-saudara kami berpikir dengan sehat, ya jelas. Cobalah gunakan data, gunakan akal, berdiskusi dengan baik. Insya Allah kalian bisa dilembutkan hatinya, bisa dapat hidayah. Halo Juma. Tapi kalau kalian masih menggunakan karakter yang kalian makan, aduh, sehat-sehat. Apa pasti hubungannya dengan makan? Nabrak sana, nabrak sana, nabrak sini. Itu salah satu hikmahnya kenapa manusia dilarang makan. Apa tadi itu ciri-ciri itu gimana itu?
Buka kameranya, silakan. Ciri-ciri Anda itu di mana tadi nabi-nabi palsu itu? Buka kamera dulu biar abang ini ajarin. Apa Matius kata? Matius 15 tadi ya? Buka kamera dulu biar abangmu ajarin. Ayo, Bang, buka Hati-hatilah kamera. pada hari-hari terakhir. Ini sudah hari terakhir kayaknya. Camkan dulu kata-katanya dalam. Hari-hari terakhir itu hari-hari di mana Yesus akan terangkat ke langit. Beda lagi kalau hari terakhir yang kamu maksud penghakiman, Yesus datang kedua kalinya. Hari terakhir banyak orang memanggil dia Tuhan. Siapa dia? Apakah keturunan umat Islam yang memanggil Yesus Tuhan? Ya bukanlah. Keturunan kalian lah itu yang akan bertemu dengan hari kiamat, yang memanggil Yesus Tuhan. Kan gitu. Silakan Ibu Aisyah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ada yang ingin disampaikan, Mbak? Silakan. Nggak ada permintaan, Adinda Dio. Kalau belum ada permintaan, ada yang naik. Izinkan, mana tahu dia mau daftar umroh gitu. Adikku nanti sedikit lagi naik ya. Sudah asar di sini. Halo, assalamualaikum, semangat asar. Assalamualaikum, salam dari Tanah Lampung, abangku. Masya Allah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin turun abang menyapa. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Subhanallah. Makasih abang. Saudara-saudaraku di Lampung semuanya sehat-sehat ya. Halo saudari Novita. Halo. Halo. Ada masalah rumah tangga kah? Naiknya ke sini kok di sini jadi tempat nongkrongnya. Kalau menongkrong itu di warkop, Mbak, jangan di sini. Di warkop. Halo, semangat asar. Halo. Semangat asar. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Apa kabar Bang semua? Baik. Ada yang Kristen, saya Bang. mau tanyakan terkait dengan pertanyaan orang Kristen ke saya. Saya Muslim Bang, tapi ada pertanyaan dari orang Kristen yang tidak bisa saya jawab. Jadi saya mau lemparkan ke Abang semua supaya dipaparkan di sini supaya mereka bisa memahami. Katanya dia bertanya sama saya begini. Katanya Tuhanmu itu maha kuasa atas segalanya. Sekiranya Tuhanmu itu mampukah menciptakan sebuah batu besar yang tidak bisa dia angkat? Itu aja pertanyaan saya Bang semua. Mohon pencerahannya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kenapa harus menciptakan batu kalau pertanyaan logika konyol begitu? Harusnya, mampukah Tuhanmu yang maha kuasa menciptakan Tuhan yang jauh lebih maha kuasa dari dirinya? Ah, itu baru keren. Itu baru keren. Mampukah Tuhanmu menciptakan Tuhan yang jauh lebih besar dari dirinya? Nah, itu pertanyaannya harusnya, kok batu pula? Jawabannya adalah segala sesuatu yang dicipta namanya ciptaan, bukan Tuhan. Kalau Tuhan menciptakan sesuatu yang jauh lebih besar dari dirinya, berarti Tuhan tidak maha besar. Berarti ada lagi yang lebih besar dari dirinya. Dan kalaupun itu harus Anda paksakan secara logika, maka yang dicipta yang jauh lebih besar dari apa yang besar, itu ciptaan statusnya. Karena diciptakan. Sama seperti kalau batu besar sekali, atau manusia yang diciptakan
besar sekali, maka tetap saja statusnya ciptaan. Kalau manusia yang begitu besar sekali diciptakan oleh Tuhan, hanyalah ciptaan. Lalu bagaimana dengan yang digendong yang kecil sekali diletakkan begini? Pikirlah itu pakai akal. Kalau manusia yang besar sekali diciptakan oleh Tuhan, tetap saja namanya ciptaan. Jangan batu, Bang, karena kalau batu nanti jadi pondasi, nanti dia jadi pondasi. Bukan jadi Tuhan kalau jadi pondasi. Manusia yang besar sekali tetap saja namanya ciptaan. Apalagi kalau manusia yang kini dijabela bab, oh iyo cucu. Pikirlah itu. Cara apa ini? Enggak, tadi ada orang bertanya, ada Tuhan menciptakan batu yang lebih besar. Pertanyaan konyol dari negeri dongeng kepada saudara saya Muslim. Saya kira begitu sementara. Ya, kita tutup dulu sore hari ini. Sebentar malam lagi kita akan jumpa teman-teman sekalian. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan pada sore hari ini bisa diterima dengan baik. Baik, kita tutup. Subhanakallahumma bihamdi. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Salam tauhid, salam satu Tuhan. Jayalah Islam kita, jayalah Indonesia kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah Bang Adam. Baru saya. Tinggal aja di sini sendiri. Kenapa dikeluarkan? Kenapa dikeluarkan Dinda weh? Astagfirullahaladzim. Naikkan kembali. Allahu Akbar, Masya Allah. Dindaku ini, aduh. Naik Dinda dia. Saya ibadah dulu sebentar. Dia teman saya. Dia itu Ria Jenaka. Enggak sih kali Momot, ganti Momot lah. Siapa itu? Enggak. Beliau guru saya. Beliau naik sebentar lagi ke sini. Saya mau ibadah dulu, saudaraku. Saya mau ibadah. Saya harus ibadah dulu. Habis itu Iya. kita kumpul Kan lagi ya. satu orang, Bang. Ini beliau, guru saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Dinda. Waalaikumsalam. Nah, aku kira benar kan. Bang Dio, salam kenal Bang Dio. Saya kasih pucat ke mukanya dulu Adam toh. Diskusi aja dulu sebentar. Iya. Kenal Bang Adam. Beliau Kira baik, mau- beliau kurang ajar. Enggak sapa-sapa lagi. Enggak. Beliau guru saya. Saya tinggal dulu ya, bentar ya. Teman-teman jangan kemana-mana ya. Habis ini kita lanjut lagi tema kita ya. Yuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya cuman sebentar aja kok. Saya ibadah. Bang Dio, salam kenal dari Papua, Bang. Ya, salam kenal Bang dari Jangsel. Ini Bang, sebenarnya apa? Saya perkenalkan diri dulu kan. Sebenarnya ini saya pelawak. Cuman sepertinya menghibur orang lain juga kan, ada pahalanya juga kan, ya Bang? Iya kan? Abang pelawak. Tapi saya dengar Alkitab kan ada sedikit-sedikit juga, makanya saya mau naik di sini mau bertanya atau apapun itulah ya kan begitu. Apa kita lanjut judul ini Bang? Begitu. Bebas. Apa gunanya Yesus bangkit? Dia menyiapkan tempat di surga Bang untuk orang-orang yang percaya kepadanya. Menyiapkan tempat di surga. Itu di mana Bang tulis? Oh, saya pernah dengar, saya belum pernah lihat tulisan. Coba saya cari. Waduh. Jangan ngomong itu harus punya data. Jangan ngomong dulu baru cari data. Iya, siap. Siap-siap tertawa teman-teman, kan dia mau ngelawak. Yesus menyiapkan.
Nah, siap-siap ketawa teman-teman. Dia mau ngelawak itu, Bang Adam. Yohanes 14. Oke. Yohanes 14 nomor 23. coba dibaca. Tunggu saya baca. Baca Bang. Tunggu Bang, laptopnya hang ini. Yohanes 14 toh? Iya, ayat 2. Siapa nih? Bang Namora ini siapa? Udah tahu kah? Yohanes 14. Dan apabila aku telah pergi, Suara kecil ya, bentar Bang, aku pakai headset dulu. Ya, cek. dan apabila aku telah pergi ke situ dan telah menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku, supaya di Sebentar Bang Adam, di Yohanes 14 nomor berapa Bang Adam? coba 2-3. Yohanes 14 2-3 terus. 14:3-nya begini. Dan apabila aku telah pergi ke situ dan telah menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku, supaya di tempat di mana aku berada, kamu pun berada. Lanjutannya? Itu Bang. Itu 13-nya. 12-nya, di rumah Bapakku banyak tempat tinggal, dan jika tidak demikian tentu aku mengatakannya kepadamu, sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Lanjut Itu, Bang. Bang. Ayat 6-nya Bang. Ayat Nomor 6-nya. Nomor 6-nya. bukan, ini dulu yang aku tunjukkan Bang. 14, 2 dan 3. Itu namanya Maksudnya itu kan namanya, maksudnya begini Bang, ya toh? Potong-potong ayat itu. Bukan kan begini. Apa gunanya Yesus bangkit? Terus aku jawab Yohanes 14, 2 dan 3. Iya, coba Abang baca sampai nomor Yohanes 14 sampai nomor 6 coba. Coba ya. Kalau menurut saya jawaban yang saya 2 ayat itu udah cukup untuk menjawab ini sih. Iya, sebagai apa dia di situ? Bukan sebagai kalau begitu pertanyaannya tidak sesuai judul Bang, kan begitu. Bukan soal dia sebagai apa, sebagai apapun dia itu dia tidak menyangkut judul, dia tidak connect dengan judul kalau pertanyaannya seperti itu. Ya, jawaban Abang itu kan mengambil dari potongan ayat. Bukan kalau potong, itu baca lengkap 2 ayat itu Bang. Itu kan satu perikopnya kan rumah Bapa, itu satu perikop menceritakan tentang Yesus itu adalah jalan kebenaran dan hidup. Menuju siapa? Menuju Bapa. Coba Abang baca sampai selesai. Sampai nomor 14. Iya, cocok. Ini kan begini, ya kan? Kalau kita lihat perikopnya, berarti yang suka motong-motong ayat siapa? Yo. Bukan potong. Maksudnya kan satu pertanyaan kan saya bisa cuman mengutarakan 1 ayat Bang untuk menjawab. Kan begitu. Iya, tidak benar. Itu saya tapi oke lah begini. Sebentar Bang Adam. Saya buktikan bahwa teman-teman Kristen ini yang selalu menuduh teman-teman Muslim potong-potong ayat, potong-potong perikop, ternyata kalianlah pelakunya.
Nah, kalau potong perikop mungkin, tapi tadi kan bukan potong ayat ya kan. Ayatnya betul itu Bang. Nah, 2 ayat yang saya baca untuk menjawab sesuai pertanyaan toh. Jadi kalau kan begini, tidak semua satu perikop itu dia masuk untuk satu pertanyaan Bang. Karena bisa saja dalam satu perikop itu ada dia untuk menjawab beberapa pertanyaan atau untuk menerangkan beberapa kisah kan begitu. Nah, untuk menjawab satu pertanyaan itu ayat lah yang menentukan begitu. Yang penting jangan potong-potong ayat. Nah, tapi kalau kita mau lihat lengkap, ini kan cerita tentang rumah Bapa, bahwa dia memberitahu ada rumah. Nah, dan yang bisa menyiapkan rumah ini, Yesus katanya. Iya kan, kalau abang Adam mau cerdas, Yohanes 14 itu nggak ada kaitannya dengan penyaliban abangku. Bukan cerita penyaliban, ini untuk apa Yesus bangkit. Toh, kan sesuai judul ini. Judulnya pun kurang lengkap. Ya sesuai judul pertanyaan itu nggak cocok dengan perikop yang abang baca. Perikopnya rumah Bapa, bukan tentang kebangkitan. Gimana ya? Enggak lah bang. Coba abang baca lah. Coba abang baca dari awal. Untuk apa Yesus bangkit? Sebentar. Itu Yesus ngomong begitu setelah bangkit atau sebelum bangkit? Sebelum disalib atau setelah disalib? Dia mati setelah disalib bang. Dijawab dulu. Itu Yesus ngomong begitu di Yohanes 14 nomor 1 sampai 14 itu ketika dia ketemu dengan Thomas. Itu peristiwanya setelah penyaliban atau sebelum penyaliban? Jangan gelisah hatimu, percayalah kepadaku di rumah. Iya, pelan-pelan ya teman-teman. Saya kan baru belajar baca-baca ini bang. Nah, kalau kisah baru belajar yang rumah Bapak ini, saya baru belajar baca. Baru ini bang. Kalau tidak mungkin bukan Bang Juma lagi teman debatku kalau saya baca mungkin. Ayo coba belajar baca. Ini kan baca perikopnya RUMAH. Nah, ini kan rumah. Belajar baca kan? Ini kan rumah Bapak kan. Nah, ini kan dia bicara sebelum penyaliban ini bang. Iya. Sebelum penyaliban kan? Ini kan pertanyaannya. Iya. Setelah dia salib kan dia tidak bicara apa-apa lagi kan begitu. Nah, berarti nggak nyambung pertanyaan dari judul ini, apa guna Yesus bangkit? Sedangkan perikop itu sebelum disalib. Sebelum peristiwa penyaliban. Berarti judulnya yang salah bang. Kalau tidak ada pertanyaan lagi setelah dia bangkit, untuk apa bertanya hal-hal seperti itu? Bukan judulnya yang salah, Bang Adam yang salah jawab. Bang Adam nggak nyambung. Judulnya yang salah karena tidak ada jawaban. Kalau seperti ini, kalau abang bilang kata-kata setelah disalib. Harusnya dia bertanya, Bang Juma bikin judul, dia bertanya sebelum Yesus ini salib gitu. Dia kan sudah tidak berkata-kata, tidak berinteraksi secara terang-terangan kan dengan murid-murid setelah dia setelah disalibkan begitu. Semua pertanyaan ini cerita ini kan cerita sebelum dia disalibkan bang. Aku fokus pada typing, lucu-lucu typingnya. Iya, tapi Adam nih pelawak. Tapi abang pelawak sih bener. Nggak apa-apa bang. Iya. Gimana? Judulnya sudah benar. Tapi ada yang bilang, pertanyaannya salah bang kalau begitu ceritanya. Tapi ada yang bilang begini juga bang, Yesus bangkit gunanya itu katanya untuk yang pertama, bukan saya yang bilang ya, tetanggaku bang, untuk menakuti orang kan. Itu Bang Zuma yang bilang barusan.
Oh Bang Juma, karena orang yang jenguk lihat dia pertama Maria itu kan yang kunjung pagi-pagi ke makamnya kan dia takut. Begitu. Nah, Berarti dia untuk dia bangkit untuk nakut-nakutin muridnya. Nah, itu pertama kan bukan kata saya Bang, kata tetangga saya. Itu Matius 14:25 itu ada tertulis. Di Matius 14:25 ada. Coba. Gimana? Mana ini? 14:25. Semuanya itu kukatakan kepadamu selagi aku berada bersama-sama dengan kamu. Bukan 25 kayaknya Bang. Enggak seru ini ayatnya ini. Baca 14:25 baca. Semuanya itu kukatakan kepadamu selagi aku berada bersama-sama dengan kamu. Itu 25-nya begitu tulisannya Bang. Kira-kira jam 3 malam datanglah Yesus kepada mereka. Berjalan di atas air. 14:25. Iya, Matius 14:25 Bang. Iya, Oh, 14:25 sampai 31. Kau tuh kan kau yang salah buka. Mana ya? Kau yang salah buka. Matius. Salah. Matius 14:25 ya. 14. Kira-kira aku Mute itu. Abang saya minta izin dulu Bang ya, nanti saya naik lagi. Saya ada kerjaan. Maaf ya. Ya. Makasih ya Bang. Ya, silakan teman-teman yang mau berdiskusi, silakan teman-teman Kristen ya, teman-teman Muslim, kita partisipasi aja, tap layar, bagikan roomnya, kemudian typing itu udah keren kalian loh kan, Masya Allah, kalian luar biasa. Apa kata si itu? Kalian luar biasa. Tapi Bang Adam lucu ya, dia ngomelin bos lagi kerja. Kalian luar biasa gitu. Jangan lagu masak, jangan naik, enggak. Aku nggak mau diskusi sama orang gila. Atau jadi gila nanti. Jangan masak, jangan naik lah, di bawah aja lah dia, ntar. Aduh, dunia pula anggota DPR di langit ya kan, Mercy lah, naik Rolls Royce lah. Ya silakan teman-teman Kristen yang mau berdiskusi. Lucu bang dia pula, iya pelawak dia bang, bangkit dari mati kayak malampir, iya kan? Jadi dia nakut-nakutin muridnya takut kok, bener. Itu di Matius 14:25 ada. Matius 14:25 sampai 31. Dia pejabat solo, iya. Umasa 11-12 sama, iya betul, 11-12 sama siapa si Luga Tambunan. Si Luga. Gue kalau lihat Luga lucu teman-teman si Luga itu. Dia kan ini dia hina-hina Ustaz Tahta kan. Siap Bang Ifdil, salam dari Jaksel. Nah, kan istri si Gumasa, emang ada istrinya Gumasa? Waduh, main TikTok juga istrinya. Wah kacau TikTok kalau gini. Dunia sebentar, akhirat selamanya. Yes. Jadi dia itu
dia hina Ustadz Tahta kan. Kita lagi diskusi di rumahnya siapa ya waktu itu ya. Nah, terus dia masuk, ya inilah kalem lah, agak sedikit nyentil juga. Terus ada typing di bawah, Ustadz si ini tuh tadi barusan dari roomnya Ustadz Tahta, dia hina Ustadz Tahta, nonton. Masa? Iya. Woi, lu gak, aku bilang gitu kan. Aku panik tuh langsung. Kok gitu, bener kalau kayak gitu ke Ustadz? Enggak lah Bang Dio begini, bohong kau ya. Akhirnya ngaku ya bener. Minta maaf kau, cepat minta maaf. Tentang petenteng. Ngancam-ngancam, yuk kita ketemu gini, bawa lah segala macam kan. Terus dia mau ketemu di Blok M gitu. Blok M, ya Blok M. Ya nanti kita ketemu. Aku ada temanku, dia sebutlah nama temannya itu. Orang ini kawan-kawan dari anak satu darah. Kalian tahu kan satu darah kan? Kawan-kawan satu darah. Kalian tahu kan? Satu darah itu gengnya kawan-kawan Maluku. Udah kebawa semua, aku bilang. Langsung minta maaf dia. Ya. Si Luga, ada kaca si Luga itu. Iya, teman-teman Ambon. Dia mau gertak-gertak kita gitu lah. Intinya dia mau gertak-gertak. Aku tampung gertaknya, langsung minta maaf dia. Luga. Oke, teman-teman Kristen yang mau naik diskusi silahkan. Ya, naik. Situ bangkit. Silakan teman-teman Kristen yang mau naik diskusi silahkan. Ini cepat kali typingannya, laju kali. Aku Ambon Islam, Ustaz. Banyak kawan-kawan kita. Ada muridku juga orang Ambon ada. Siap. Ya kan Zuma aja nggak bisa jawab dari Edis dan Sophie. Naik Bang, Kak Vegi naik, Kak Vegi. Maksudnya nggak bisa jawab apa tuh? Oh, tanya Mamat lari dari goa itu kenapa? Mamat lari dari goa. Maksudnya? Kalian yang menghujat aja. Nggak jantan, nggak betina. Menghujat aja kalian siang malam. Kenapa sih kalian itu ini kali benci sekali sama Nabi Muhammad? Kenapa? Nek aja kau Vegi. Nama kau pun Vegi. Namamu pun Vegi. Tinggal tambahin nah. Teman-teman Kristen yang mau diskusi silahkan naik. Mumpung Bang Zuma lagi istirahat ya kan. Nggak jantan, nggak betina, nggak laki, nggak perempuan. Menghujat aja kalian. Nabi Muhammad SAW yang datang mengajarkan kebaikan kepada umat manusia. Dengan sebab datangnya beliau SAW, banyak manusia-manusia yang tadinya tersesat menyembah kepada yang bukan Tuhan, akhirnya mereka mengenal Tuhan yang sebenarnya. Keren kan Nabi Muhammad, keren. Makanya disebutkan dalam Al-Quran, wa innaka la'ala khuluqin azim. Sesungguhnya engkau wahai Muhammad benar-benar di atas akhlak yang sangat terpuji. Wah, keren. Nggak ada kitab suci yang begitu. Tuhan pencipta alam semesta yang langsung merekomendasi Nabi Muhammad SAW. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Kami tidak mengutus engkau wahai Muhammad melainkan sebagai rahmat, sebagai kasih sayang untuk seluruh alam semesta. Keren kan? Keren.
ya kan, keren. Nggak kayak Kristen, rasulnya mantan preman, mantan narapidana. Si Paulus penipu, suka berdusta. Kalau Islam enggak, Islam keren. Nabi Muhammad SAW. Iya, sore. Bang Karol, aduh Bang Karol pasti bahas makanan lagi nih pasti. Makanan kan? Bahas daging kan? Bahas daging. Belum langsung. Kali lalu saya sempat waktu itu kan diskusi lalu tentang pertanyaannya, di mana dalilnya, berikan data sejak semula Bapa atau Tuhan Yesus. Apa sih? Oke. Dan minta menyalakan. Kali lalu kan bersama kita ya bersama dengan yang lain itu di Komal, siapa? Ditanyakan, diminta dalil ya, supaya menunjukkan Tuhan Bapa dari Yesus yang mengutus Yesus sudah sejak semula menghendaki, merencanakan penyalibannya. Ada yang waktu itu saya menganggap Kejadian 3 ayat 15 itu satu yang biasa dibawakan sebagai nubuatan. Aku akan mengadakan permusuhan antara keturunanmu dengan keturunan wanita. Tapi terus terang bagi saya ada yang judul, disebut sebagai proto evangelium itu ada judul baca judulnya. Oh ya. Ya terus terang ini judul ini juga apa gunanya sebantik. Saya sudah naik sih waktu kapan itu dengan Bang Suma, ada penjelasan. Tapi terus terang dengan Bang Dio atau Ustadz Dio saya lihat tadi, maka saya ingin membahas soal yang pernah waktu itu ditanyakan. Yang kapan itu? Terlalu banyak pertanyaan yang masuk, Ustadz. Apa itu, Bang? Waktu itu ya bukan di Komal sini, waktu itu di lupa itu saya di mana Komalnya. Kita diskusi dan Bang Dio yang meminta ke teman Kristen untuk menunjukkan. Intinya apa intinya? Ya udah, intinya apa intinya? Intinya bagi saya sih kalau dikatakan dalil tadi Kejadian 3:15 itu sebagai yang menunjukkan bahwa sejak semula sudah direncanakan penyaliban itu, direncanakan kehendak sudah sejak semula dikehendaki Yesus disalib dari Kejadian 3 ayat 15. Terus terang saya tidak melihat itu sebagai nubuatan atau kehendak sejak semula. Ini udah selesai. Karena Kejadian 3 ayat 15 itu lebih ke fenomena alami permusuhan antara manusia dengan ular itu. Ya namanya ular dengan manusia kan ya sejak dahulu itu ya manusia tak hati-hati dengan ular juga gampang menyerang manusia. Jadi fenomena itulah yang ditulis, dipakai penulis Musa ya, dianggap Musa menuliskan kejadian itu kan. Nah, dianggap aku pun tidak tahu apa dia ngomong, pusing pala. Ya, halo Bang Carolina Bonusitepu. Halo. Halo Kak, selamat bergabung. Kristen atau Katolik Kak? Saya Kristen Protestan. Protestan. Ya, Kakak mau bahas judulnya Bang Zuma atau mau bahas yang lain? Itu apa namanya judulnya itu apa gunanya Yesus bangkit? Ya gunanya Yesus bangkit dia menyatakan dia mengalahkan maut. Itu aja. Mengalahkan maut. Iya. Jadi Yesus itu berkuasa atas maut. Gitu dia. Yesus berkuasa atas maut. Terus kalau begitu nggak ada Kristen yang mengalami maut? Nggak ada Kristen yang bangkit sendiri, nggak ada. Kan
Ketika Yesus sudah mengalahkan maut, oke. Terus? Ya udah, itu namanya dia berkuasa atas maut. Nanti itulah tandanya nanti akhir zaman orang-orang Kristen juga akan dibangkitkan. Dia disebut dengan anak sulung, artinya dialah yang pertama bangkit dari antara orang mati, menunjukkan dia berkuasa atas kematian. Begitu juga orang-orang percaya padanya nanti, itu akan dibangkitkan pada akhir zaman. Begitu. Tunggu ya, ada suara azan. Saya mute dulu ya. Jadi Yesus itu teman-teman, kata kakak Carolina, itu dia mengalahkan maut, berkuasa atas maut. Oke, kita kunci ya. Nanti habis azan kita lanjut, dia lagi azan. Minum dulu kak, minum biar nggak keselak. Belum bisa ngomong karena ada azan. Ya kakak minum dulu, karena habis makan tuh minum dulu. Tahu. Kita kunci ya. Kita kunci berkuasa atas maut. Akulah Yesus. Perhatian banget Bang dia enggak. Kan dia lagi makan, takutnya keselak teman-teman. Kasihan kan kalau keselak kan. Udah kak? Belum, azannya masih lama. Ya, kita tunggu dia teman-teman. Kunci ya, berkuasa atas maut. Udah kak? Tebas sekali ya suaraku ya, cek. Udah kak? Oke, udah. Oke, silakan. Tadi kenapa dia bangkit tadi? Itu tandanya Yesus itu berkuasa atas maut. Dia bangkit pada hari yang ketiga, dia mengalahkan maut supaya bagi orang yang percaya padanya di akhir zaman nanti juga akan dibangkitkan oleh Tuhan Yesus. Begitu. Oke, di mana tertulis di Bibelnya kakak Yesus itu mengalahkan maut atau berkuasa atas maut? Saya lagi gak bawa laptop ini, saya di mobil, jadi gak bisa nunjukkan ayatnya. Saya lagi di luar, jadi saya tidak bisa nunjukkan ayatnya. Aku tunjukkan ayatnya ya. Coba kakak baca di Ibrani 2 nomor 14. Yang berkuasa atas maut itu iblis. Berarti Yesus yang kakak sembah itu iblis.
Iblis nggak perlu berkuasa atas maut ya. Tertulis begitu di Bibelmu, cuman ya? Berkuasa artinya dia mengalahkan maut. Jadi iblis itu membuat orang menahan orang mati, tetapi Yesus itu bangkit dari orang mati. Jadi dia mengalahkan maut itu, dia mengalahkan maut. Gitu. Ya, makanya kutanya kakak Carolina tadi, di mana tertulis di Bibelmu Yesus itu berkuasa atas maut? Di mana? Jadi dia mengalahkan maut, dia bangkit dari orang mati. Open cam, netizen bilang open cam. Baca typingnya. Apa mungkin? Itu nggak mau ya. Rambut ini rambut asli agak rambut palsu ya. Iya, asli ya. Nggak ada yang typing kayak gitu di bawah. Enggak, asli guys, asli. Dia nggak pakai skincare, nggak pakai bedak. Memang asli begitu, mukanya memang glowing memang. Open cam nggak? Ini tuh teman-teman di bawah minta open cam nggak? Nanti aku yang diomelin nanti. Mau kasih apa? Mau kasih paus kok? Enggak palsu. On cam asli kan teman-teman, asli kan, asli ya asli. Jadi begitu ya. Di mana tertulis Yesus itu berkuasa atas maut di Bibelnya kakak, silakan. Ketika Yesus mengatakan rubuhkan bait Allah itu, aku akan membangunnya dalam 3 hari. Itu artinya di dalam 3 hari dia akan bangkit dari antara mati. Begitu. Iya, kakak jangan ulangi. Itu sudah statement kakak sudah. Yesus berkuasa atas maut. Nah itu tertulis di mana itu aja. Jadi berkuasa atas maut dia. Clear. Di Wahyu. Berapa itu? Wahyu 1 ayat 9. Dia itu Wahyu 1 nomor 9. Ayatnya berapa ya? Okay. Wahyu 1 ayat 9. Ayatnya Wahyu 1 nomor 9. Ya, aku berkuasa atas kerajaan maut. Aku Yohanes, saudara dan sekutumu dan kesusahan dalam kerajaan dan dalam ketekunan menantikan Yesus. Berada di pulau yang bernama Patmos oleh karena firman Theos dan kesaksian yang diberikan oleh Yesus. Mana berkuasa atas maut? Ada. Sampai bawah. Nanti Yesus berkata, aku memegang kunci maut. Yang mana? Nomor berapa? Sampai akhir. Sampai nomor 2. Satu transport itu baca coba. Wih, 11 nomor, aduh, 9 sampai 20. Banyak kali. Iya, coba aja. Nggak ada di situ Yesus berkuasa atas maut, nggak ada. Yang mana nomor berapa? Dia kan pakai jubah mentah. Dia berkata pada Yohanes, apa katanya? Aku telah mati, namun lihatlah aku hidup. Itu Yohanes Wahyu 9 ayat yang ke mana? Ayat yang ke 18. Ya. 18. Dan yang hidup, aku telah mati, namun lihatlah aku hidup sampai selama-lamanya, dan aku memegang segala kunci maut dan kerajaan maut. Itu. Mana berkuasanya mana? Dia kerajaan maut, dia memegang kunci kerajaan maut. Dan enggak? Aku memegang kunci kerajaan maut. Ya. Yesus hidup selama-lamanya. Dan aku hidup, aku telah mati, namun lihatlah aku hidup sampai selama-lamanya, dan aku memegang segala kunci maut dan kerajaan maut. Yesus itu memegang kunci kerajaan maut, ya. Tahu dia? Udah tahu? Yang berkuasa atas maut siapa? Loh, ini Yesus kan memegang kunci. Ya, dia kan berkuasa. Kunci. Namanya memegang kunci, dia berkuasa lah, bro. Namanya dia memegang kunci. Oke, berarti orang yang memegang kunci, siapa yang berkuasa coba? Ada ya, ada dalilnya, ada datanya ya. Ya, berarti di situ dikatakan Yesus berkuasa atas maut. Berarti sama-sama iblis dong? Enggak lah, iblis enggak lagi berkuasa atas maut. Iblis sudah enggak ada lagi, enggak ada lagi kuasa atas maut. Coba buka Ibrani 2 nomor 14. Enggak usah lagi, ini udah jelas ini Yesus, kita kepada Yesus. Enggak usah kepada iblis, ini kita kepada Yesus. Di sini kan judulnya apa guna Yesus bangkit. Iya. Itu dia gunanya adalah tandanya Yesus mengalahkan maut. Ya. Itu dia. Apa gunanya Yesus bangkit? Kakak bilang untuk berkuasa atas maut.
Iya. Berdasarkan Wahyu 1 nomor 18. Iya. Dia kan memegang kunci maut. Iya. Oke. Dia sudah memegang kunci maut. Dialah yang Iya. berkuasa atas maut. Udah. Oke. Udah Di kan? Ibrani 2. Iya. Ngapain lagi balik-balik kemana-mana? Nggak usah pertanyakan lagi yang lain. Yang lain nggak usah dipertanyakan lagi. Di Ibrani 2 nomor 14. Kita kepada Yesus saja fokusnya, nggak usah kemana-mana. Jadi Gantian lah kunci maut ngomongnya. itu dulu. Jadi maut itu udah direbut dari si iblis. Itu ada udah. Ya. Maut itu udah direbut Tuhan dari si iblis. Pada awalnya memang sebelum Yesus bangkit, sebelum Yesus disalib, maut itu dipegang oleh iblis. Tetapi ketika dia mati di kayu salib dan bangkit pada hari ketiga, dia sudah mengambil kerajaan maut itu. Dia sudah memegang kuncinya. Itu ya di Wahyu 9 ayat ke-18 ini tadi udah jelas. Ya begitu ya, sudah jelas. Oke. Berarti iblis dan Yesus ini sama-sama memegang kuasa maut. Karena udah direbut, udah diambil dari si iblis. Jadi si iblis itu tidak ada kuasanya lagi. Baik. Di mana tertulis Yesus merebut kuasa itu? Ini udah di Wahyu 9 ini tadi udah kan jelas. Aku sudah memegang kunci maut. Kak Caroline, dengarkan. Di Wahyu 1 nomor 18, Yesus memegang kunci maut, ya kan? Iya, berarti kan dia udah berkuasa. Berarti dia berkuasa atas maut. Pelan-pelan. Di Wahyu 1 nomor 18, Yesus pegang kunci maut, betul? Di Ibrani 2 nomor 14 sampai 15, yang berkuasa atas maut itu iblis. Kakak bilang Yesus sudah merebut dari iblis. Nah, itu tertulis di mana tuh Yesus merebut itu di mana tertulis? Termute, Kak, termute. Ketika dia disalib dan dia bangkit dari antara orang mati, itu sudah dia mengalahkan maut, mengalahkan iblis. Di situ sudah dia mengalahkan iblis. Itu dia udah mengambil kunci kerajaan maut itu, sudah diambil kuncinya itu di Wahyu tadi udah jelas. Kak, ini ya, coba Kakak. Sudah jelas. Jadi nggak usah pertanyaan kemana-mana. Lihat sini. Kak, ini kan Yesus. Nggak usah berarti itu nggak bisa kayak gitu, nggak bisa. Jangan bersama-samakan dengan itu, nggak bisa. Ya udah, ini Yesus, ini iblis. Yesus dikatakan memegang kunci maut, kuasa maut. Iblis juga dikatakan berkuasa atas maut. Di mana ayatnya? Tunjukkan di mana ayatnya. Kan tadi sudah dibahas Wahyu 1 Coba nomor aku baca lagi, aku jelaskan ayat itu, aku baca lagi mana ayatnya. Ibrani 2 nomor 14, baca. Terima kasih Kak Nay. Thank you. Ibrani 2 nomor 14. Sini. Bang Buyung, thank you. Kak Eti, jazakumullah khairan. Ini judulnya adalah Yesus seketika lebih rendah daripada malaikat-malaikat. Di sini dia menjadi apa? Ya. Tuhanmu lebih rendah, Tuhanmu lebih rendah dari malaikat. Aduh, parah itu. Ya seketika. Baca. Tidak apa-apa. Iya. Semua itu rencana Tuhan. Pasti ada rencana Tuhan yang baik. Tuhan itu selalu hebat dan tidak pernah selalu salah rancangannya. Itu aja. Berarti Yesus punya Tuhan. Ayat 18. Enggak, Yesus katakan itu. Baca lah itu, Ibrani 2 nomor 14. Tunggu dulu dari awal, jangan ke satu potong kau baca-baca ya. Ya. Ayat ke 13 ya. Dan lagi aku dulu. Ayat yang ke-13-nya dulu ya. Dan lagi aku akan menaruh kepercayaan kepadanya, dan lagi sesungguhnya inilah aku dan anak-anak yang telah diberikan Allah kepadaku, karena anak-anak itu adalah anak-anak dari darah dan daging. Ibrani 2 ayat 14 kan? Lanjut. Ini dia dari ya. Aku akan menaruh kepercayaan kepadanya, dan lagi sesungguhnya inilah aku dan anak-anak yang telah diberikan Allah kepadaku. 14. Karena anak-anak dulu biar jelas, jangan untuk ayat tok. Karena anak-anak itu adalah anak-anak dari darah dan daging, maka ia juga
menjadi sama dengan mereka dan mendapat bagian dalam keadaan mereka, supaya oleh kematiannya ia memusnahkan dia, yaitu Iya, iblis. yaitu? Ya, Yesus memusnahkan iblis. Tunggu dulu. Lanjut. Yesus memusnahkan iblis. Iya, lanjut. Iya, tunggu dulu. Lanjut. Ia memusnahkan dia, yaitu iblis yang berkuasa atas maut. Nah, kan dia, itu Yesus itu memusnahkan iblis. Yesus yang memusnahkan iblis. Sebentar, Ya, yang berkuasa tapi atas Yesus maut siapa memusnahkan di situ? iblis. Terima kasih, saudara. Tapi di sini dikatakan Yesus memusnahkan iblis sehingga dia sudah memegang kunci dari kerajaan maut itu, ya. Sebentar. Di sini sudah dikasih tahu bahwa Yesus itu memusnahkan iblis itu, saudara, jelas ya. Kok ketawa dia? Jadi di situ ayat itu ya, ayat itu sudah jelas. Yesus itu memusnahkan iblis, jelas. Jadi tidak ada kuasanya lagi, tidak ada sengatnya lagi iblis itu, tidak ada sengatnya lagi karena Yesus sudah mengalahkan iblis itu, ya. Sudah jelas. Itu data, bro, itu data ya. Iya, yang berkuasa atas maut di situ Tetapi siapa? sudah dimusnahkan iblis, Yesus, ya, sudah jelas. Ya, Ya, siapa yang ia berkuasa di atas? memusnahkan, tetapi sudah dimusnahkan oleh kematian Yesus, ya. Jadi ini ya, apa gunanya Yesus bangkit? Yaitu tadi untuk memusnahkan iblis. Ya. Yesus dengan gantian lah kita ngomong. Kok ketawa sendiri, kau ngomong sendiri. Jadi sudah jelas. Yesus itu memusnahkan Apa yang iblis jelas? dengan kematiannya. Yesus mati. Yesus memusnahkan iblis dengan kematiannya, udah jelas. Gantian kita ngomong. Apa sih ngomong terus? Mentang-mentang aku ganteng, kok caper pula kau? Kecil ya suaraku ya? Ganteng tahu gak? supaya Seganteng apa oleh tahu gak aku terpercaya sama kau? Iya, dengarkan ya, Mbak cantik ya, dengar ya. Supaya oleh kematiannya ia memusnahkan dia. Jadi dengan memusnahkan iblis itu caranya gimana? Yesus metong. Menangnya gimana kalau dia metong? Turun kerajaan maut, dia turun ke kerajaan. Kok kerajaan maut? Iblis kok di situ yang berkuasa atas maut? Gimana ya kau? Tapi sudah dimusnahkan. Woi. Sudah, jadi jangan kamu hilangkan dia memusnahkannya. Tapi Dia sudah musnahkan. musnah. Sudah Oke, dengan apa? musnah. Sudah dengan apa dia musnah. musnah? Ya. Iya, Sudah dengan apa musnah dia pokoknya. musnah? Mau dengan apapun tetapi sudah musnah. Ya. Sudah Tuhan rebut kunci maut itu. Sudah Tuhan rebut kerajaan maut itu, ya. Yesus, dengar gantian. Gantian ya Kak ya, gantian. Iblis itu dimusnahkan dengan apa? Dengan cara metongnya Yesus. Berarti Yesus metong. Yang apa? Kenapa memangnya? Ada masalah bagi lo? Ada masalah bagi lo dia mati. Ada masalah buat lo, ya. Ketika Yesus metong, yang berkuasa atas maut siapa? Iblis kan? Iblis di sini tertulis yang berkuasa atas maut. Tidak ada itu dikatakan, tidak ada itu asumsimu, tidak ada datanya. Tidak ada datanya. Tuhan sudah memusnahkan iblis melalui kematiannya. Titik. Ya. Berkuasa atas maut siapa? Iblis. Itu sebelum Yesus mati, sebelum Yesus mengalahkan maut. Dengarkan. Dan supaya oleh kematiannya, di situ siapa? Oke, kita lengkap ya. Supaya dengan kematian Yesus, dia memusnahkan dia, yaitu iblis yang berkuasa atas maut. Berarti dimusnahkannya iblis. Mana? Udah selesai. Gantian ngomongnya. dengan dimusnahkannya iblis ini, Yesus pun metong. Kemetongan Yesus itu dikatakan atas kuasa iblis. Iblis yang berkuasa atas maut, bukan Yesus. Yesus itu berkuasa memberi dan menyerahkan nyawanya. Aku kata Yesus, aku berkuasa memberikan dan mengambil nyawaku kembali. Yesus sendiri berkata, jangan kau bohong-bohong kau di sini. Kau pendusta sama dengan kau bapamu, si pendusta. Kok bawa bapak pula kau? Aduh.